1B dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria dan wanita. Yuk simak video berikut ini. Mulai bagian luar yaitu penis. Penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut ereksi dan dapat menghasilkan sperma yang disebut ejakulasi. Penis dibungkus oleh kulit luar yang disebut foreskin atau prepubium, yang pada saat akan memasuki masa remaja, kulit ini akan dibuang atau disunat. Fungsinya untuk mencegah penumpukan kotoran di daerah kepala penis. Selanjutnya adalah saluran uretra. Saluran ini untuk mengeluarkan sperma dan urin. Oh iya, ada skrotum dan testis. Skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan testis berada di dalam skrotum, terdiri dari dua buah berbentuk bulat. Apa sih fungsi testis ini? Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual, yaitu testosteron. Nah, ada lagi organ yang namanya epididymis, berjumlah 2 buah. Epididymis ini berfungsi untuk tempat untuk pematangan sperma, tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Nah, kemudian ada 2 buah vas deferens. Organ ini berfungsi sebagai tempat transport atau jalan sperma. Nah, yang terakhir ada 3 kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki. Apa aja itu? Yang pertama ada 2 buah seminal vesicles yang berfungsi untuk menghasilkan energi baik sperma agar pergerakannya baik. Dan ada 1 buah kelenjar prostat yang berfungsi untuk menghasilkan cairan dan membantu sperma tetap bertahan pada pH asam pada cairan vagina. Serta ada 2 buah bulb uretal yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Oke, itu tadi adalah organ reproduksi pada pria. Sekarang kita lanjut ya ke organ reproduksi pada wanita. Yuk lanjut yuk. Baik, kita mulai dari luar dulu ya. Bagian-bagiannya adalah labia mayora, labia minora, lubang vagina, lubang uretra, dan klitoris. Yang pertama adalah klitoris. Klitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya, lubang uretra. Lubang uretra ini adalah akhir dari saluran uretra, tempat urin keluar dari tubuh. Nah, selanjutnya bagian yang tampak dari luar ini disebut lubang vagina. Dari bagian dalam inilah tampak vagina secara keseluruhan. Vagina termasuk organ reproduksi bagian dalam ya. Vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan. Selain itu, vagina berfungsi sebagai jalan lahir bagi bayi yang sudah siap dilahirkan. Nah, lanjut labia mayora dan labia minora. Ini adalah bagian dari organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi area genital.
Labia mayora atau bibir luar adalah lipatan kulit yang lebih besar dan ditutupi oleh rambut kemaluan. Sementara untuk labia minora atau bibir dalam adalah lipatan kulit yang lebih kecil dan halus yang terletak di dalam labia mayora mengelilingi lubang vagina dan uretra. Baiklah, sekarang kita lanjut lihat organ yang ada di dalamnya. Nah, ini dia organ reproduksi yang ada di dalamnya. Ada serviks, ada uterus, ada tuba falopi, dan ada ovarium. Serviks atau leher rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu, untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Lanjut ya, uterus atau rahim merupakan tempat untuk perkembangan janin. Selain itu, dinding rahim bagian dalam atau endometrium akan mengalami peluruhan setiap bulannya yang kita sebut sebagai menstruasi. Menstruasi terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Kalau dua tuba falopi ini adalah saluran yang dilewati oleh sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu, tuba falopi ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Terakhir adalah dua buah ovarium, ada kanan dan kiri. Ini berfungsi untuk menghasilkan satu sel telur secara bergantian tiap bulannya. Selain itu, ovarium berfungsi untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Oke, sekarang sudah mengertikan tentang organ reproduksi dan fungsinya. Baiklah, sekian dari saya, semoga bermanfaat.